Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Novita Milasari di akun YouTube My Channel. Ini adalah pertama kalinya saya membuat akun YouTube yang berisi informasi-informasi tentang dunia tanaman. Hari ini tanggal 9 Agustus 2020 saya ingin menginformasikan tentang kiat-kiat menanam tanaman terutama jenis anggur. Namun saya sebelumnya minta like, share, dan subscribe-nya ya. Mari kita membicarakan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah saya. Untuk bercocok tanam sendiri, sebetulnya jika kita tidak memiliki banyak lahan, kita bisa menggunakan lahan 3x4 ukuran luas. Itu sudah memungkinkan untuk bercocok tanam dengan baik dan benar. Namun perlu diketahui, dalam meminimalisir tempat, kita dituntut untuk lebih kreatif dan juga berinovatif, seperti halnya saya membuat kotak seperti ini. Ini fungsinya untuk meminimalisir penggunaan tempat agar tanaman-tanaman bisa tersusun dengan baik, dapat tertata dengan baik, dan juga dari segi keindahan juga memungkinkan untuk penambahan koleksi-koleksi tanaman agar lebih banyak lagi dan lebih lengkap lagi. Lalu untuk jenis tanaman sendiri, saya perkenalkan untuk tanaman hias. Saya lebih suka dengan tanaman saya jenis Auditorium Gelombang Cinta. Ini adalah jenis tanaman yang legendaris, dimana Pak Jaya pada masanya waktu itu kurang lebih dulu sempat dengan harga yang fantastis di atas 100 juta ya. Lalu yang kedua adalah tanaman aglonema, itu juga paling saya sukai. Karena apa? Saya suka karena dari bagian daun itu terlihat seperti gradasi perpaduan antara warna merah dan hijau yang akan menambah kesan keindahan dari tanaman itu sendiri. Lalu untuk tanaman yang saya sukai selanjutnya adalah tanaman jenis keladi. Istilahnya adalah daun keladi. Itu karena bentuknya yang unik, menyerupai telinga gajah, jadi kesannya lebih indah. Untuk interior rumah sendiri saja sebenarnya sangat indah ya, untuk interior halaman baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan sendiri. Lalu untuk tanaman sayuran, di sini terlihat ada beberapa, yaitu ada tanaman terong, tanaman paprika, bawang hijau, bawang merah, sawi, cabai, cabai. Lalu ada daun kapuk, saya juga punya daun sirih, dan ada beberapa jenis kangkung, lalu daun seledri. Nah, untuk tanaman sayur saya ada 2 jenis yang menggunakan metode hidroponik. Salah satunya adalah sawi. Bisa terlihat ini 2 jenis saya menggunakan metode hidroponik. Saya letakkan di sini. Sedangkan sawi sendiri ada banyak jenisnya ya. Yang saya pegang sebelah kiri ini adalah jenis pakcoy. Yang saya pegang sebelah kanan ini adalah jenis daisy. Terlihat perbedaannya antara jenis pakcoy dan daisy. Perbedaannya terletak pada
daun, ketebalan daunnya. Dari pakcoy sendiri dia punya tingkat ketebalan yang lebih tebal dibandingkan dari jaipin ataupun dari jenis sawi lainnya. Begini perbedaannya. Saya taruh lagi. Lalu ini adalah contoh dari kangkung yang saya tanam dengan metode hidroponik juga, seperti ini. Kenapa untuk kangkung dan sawi saya lebih menyukai sistem hidroponik daripada media tanam? Karena dengan media hidroponik akan lebih cepat berkembang dan juga lebih cepat panennya dibandingkan dengan media tanah. Kita lihat ini hasilnya. Ini kira-kira saya tanam sekitar 3 minggu yang lalu, sudah menghasilkan daun yang lumayan lebat dan juga siap dipanen. Hasilnya seperti ini. Ini saya hanya menggunakan toples bekas, memanfaatkan toples bekas saya daur ulang menjadi pot toples seperti ini. Jadi untuk bertanam sendiri kita tidak perlu untuk menggunakan pot yang khusus, bisa dari barang-barang bekas yang tidak terpakai kita gunakan untuk menanam tanaman. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa grafting yang sudah saya grafting selama 3 minggu terakhir ini. Nah, kita lihat satu persatu. Yang ini adalah jenis transfiguration atau bisa disebut dengan trans. Bisa kita lihat ini hasil grafting seperti ini ya. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda adanya pembuahan. Ada beberapa yang muncul. Lalu yang ini juga transfiguration. Ini adalah jenis-jenis impor ya, anggur impor. Kita lihat ada tundasnya di bagian atas, lalu di bagian tengah sudah bermunculan. Nah, ini saya menggrafting antara anggur jenis trans dengan anggur jenis lokal. Kemudian yang ini lokal dan banana. Lokal dan banana sendiri juga sudah mulai terlihat penampakan daun yang mulai tumbuh. Lalu yang ini red master, di sini terlihat red master sudah wah lebih cepat ya dibandingkan yang lainnya ya. Yang ini adalah jenis anggur lokal yang saya pegang ini. Anggur jenis lokal itu biasanya ditanam di wilayah kawasan Indonesia, sedangkan sekarang sudah mulai ada sistem dengan cara penggabungan atau grafting. Jadi kita biasa menggunakan grafting, kita gabungkan antara anggur jenis lokal dan juga anggur jenis impor. Ini keduanya adalah jenis red master. Nah, yang ini adalah Baipunur. Baipunur juga jenis impor. Sudah terlihat lebat daunnya. Saya grafting beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk kelanjutannya, apakah tanaman-tanaman ini, tunas-tunas ini akan berkembang dengan baik dan benar, akan menghasilkan buah yang menyegarkan dengan kualitas yang bagus, ataukah hanya terhenti sampai di sini atau buah PHP? Jangan lupa saksikan channel akun YouTube saya selanjutnya. Lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Untuk media tanam sendiri sebetulnya kita hanya memerlukan 4 media tanam dasar saja, yaitu tanah dan kita campurkan dengan pasir. Ini pasir seperti ini ya. Lalu putih atau pupuk dari
atau juga harganya relatif murah. Untuk perbandingannya sendiri adalah 1:1 ya pencampurannya. Lalu ini saya pergunakan genetik atau kapur pertanian. Nanti saya akan mencampurkannya setelah saya mencampurkan keempat media tanam ini. Ternyata jenis-jenis tanah itu untuk bercocok tanam buah anggur itu yang paling bagus adalah jenis tanah yang menembus seperti ini. Adalah jenis-jenis tanah anggur untuk menanam jenis anggur yang baik. Ciri-cirinya adalah jika kita remas, dia akan nampak keras. Tapi jika kita sentuh, dia akan mengembus seperti ini. Ini adalah contoh tanah yang bagus menanam anggur. Jenis tanah yang kurang bagus menanam anggur adalah yang seperti ini. Kita menghindari tanah yang seperti ini. Dia akan ciri-cirinya kalau kita remas dia akan padat. Tapi jika kita uraikan, dia akan sulit terurai ya. Ini adalah contoh tanah yang kurang baik untuk menanam tanaman anggur. Ini sudah saya gunakan pot untuk memindah tanaman-tanaman anggur. Nanti kita akan lihat tanah seperti apa ya. Pertama saya akan mencampurkan tanah. Yang kedua adalah pasir. Ya, perbandingannya 1:1. Agar tercampur ya. Lalu kita akan meletakkan konde atau pupuk binatang, kotoran binatang maksud saya. Lalu kita campur. Yang adalah ikan bakar. Dan juga kapur pertanian atau genetik. Ini saya sudah sediakan media tanamnya ya, saya jadikan satu. Kita lihat perkembangan dari hasil tanaman grafting saya. Akun channel saya selanjutnya, saksikan, ikuti terus. Jangan lupa share dan subscribe-nya ya, dan juga like-nya. Akhir kata sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam dunia anggur.